Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa MTA TV di seluruh Nusantara. Jumpa lagi untuk program Dunia Pendidikan di sore ini, dan saya Irwan Firman menemani Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung bersama pemirsa di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112553000. Pemirsa, di program Dunia Pendidikan ini kita akan bahas ya hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk dunia pendidikan dari yang umum sampai yang khusus. Untuk hari ini pun kami akan coba membahas ya hal yang berkaitan dengan mengenal lebih dekat pelajaran fisika. Kalau di pekan-pekan yang lalu ya, kami hadirkan juga seorang akademisi yang terjun di bidang kimia. Jadi lebih paham lagi ya, lebih gamblang lagi ternyata pelajaran kimia tidak serumit seperti apa yang kita bayangkan sebelum beliau datang ke sini untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan kimia. Nah, hari ini pun Ibu Nur Hasanah MPD, seorang akademisi dari SMA MTA yang akan membahas kaitannya dengan mengenal lebih dekat pelajaran fisika. Kami hadirkan untuk sharing bareng ya di hari ini. Kita sapa dulu Bu Nur Hasanah SPD MPD yang akrab dipanggil Bu Cas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kabar sehat Bu Cas ya? Alhamdulillah, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Baik, alhamdulillah, dan selalu bersemangat untuk beraktivitas, terutama ketika menemani adik-adik kita dalam pelajaran fisika. Iya. Bu Cas ya. Baik, harus selalu semangat. Iya, harus selalu semangat. Seperti yang dibahas di awal tadi, kalau masyarakat pada umumnya tahu masalah fisika itu sesuatu yang rumit, kemudian berkaitan dengan angka, rumus, kemudian mudah jenuh untuk yang mempelajarinya, membosankan begitu. Nah, kira-kira sebenarnya fisika itu apa sih, Bu Cas, begitu ya? Kita simak juga paparan awal dari Bu Cas, pemirsa. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa MTA TV yang budiman. Sebelum saya membahas tentang fisika yang lebih mendalam, sebelumnya saya ingin mengingatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 kriteria manusia yang baik di bumi ini. Dari 5 itu, 1 poin yang paling pertama di sana disebutkan manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak membaca. Jadi di sini dikatakan banyak membaca, bukan suka membaca. Jadi kalau kita ngomong membaca, banyak orang yang suka membaca, tapi tidak banyak membaca. Iya, jadi ini adalah poin pertama yang sangat menurut saya memang yang menentukan manusia nanti itu baik, salah satunya adalah dari membaca. Seiring dengan itu wahyu yang pertama kali turun, itu akan surat Al-Alaq yang ayat pertama itu berbunyi Iqra, itu berarti bacalah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah membaca, ada 2 makna membaca di sini. Yang pertama adalah membaca yang tersirat, itu berarti membaca tulisan. Yang kedua adalah membaca dalam arti bacaan yang tersurat. Bacaan yang tersurat di sini adalah bacaan-bacaan tentang kejadian-kejadian alam. Lah, kalau kita ngomong kejadian alam, disinilah fisika, Mas Firman ya. Jadi fisika itu adalah sebuah pemahaman yang menurut saya pertama secara kontekstual. Jadi fisika itu adalah sebuah pemahaman yang didahului dengan kegiatan otak, dan kegiatan otak ini yang saya pilih katanya adalah mengasah otak. Jadi saya milih mengasah otak karena kegiatan mengasah ini bisa dilakukan oleh siapapun, seperti kita mengasah pisau. Jadi kegiatan mengasah ini bisa dilakukan oleh siapapun sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi apa sih yang diasah? Otak itu yang diasah apanya, kan ini sepertinya kan mengasah otak itu memang bahasa-bahasa yang tersamar gitu, kiasan gitu ya. Jadi yang diasah ini adalah kemampuan bernalar atau kemampuan logika, yang selanjutnya adalah kemampuan beranalisa. Jadi di sini kenapa harus diasah? Karena dalam lingkup kecil, ketika siswa mempunyai kemampuan berlogika dan bernalar tinggi, maka ini akan dengan mudah menyelesaikan soal-soal fisika. Itu dalam lingkup yang sempit. Dalam lingkup yang luas,
ketika orang mampu bernalar dan berlogika serta beranalisa yang cukup tajam analisanya, ini akan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin dipungkiri kalau manusia hidup itu tanpa masalah. Nah, di sini problem solvingnya dimulai dari berlogika, bernalar, kemudian beranalisa. Begitu. Jadi kalau saya katakan fisika itu rumus-rumus, bukan. Fisika itu pemahaman. Pemahaman ya? Iya, fisika itu pemahaman. Jadi ketika kita memahami fisika secara tekstual, jadi fisika itu berisi pemahaman tentang hukum-hukum alam yang saling berkaitan. Jadi hukum-hukum alam yang saling berkaitan. Yang muaranya nanti dari pemahaman ini endingnya adalah analisa, setelah analisa adalah sintesa. Di sini ada sintesa, itu artinya adalah mengaplikasikan konsep-konsep pemahaman fisika dalam bentuk pemahaman, itu diaplikasikan dalam sebuah penciptaan. Nah, dalam hal ini penciptaan itu adalah penciptaan alat-alat, ya alat-alat yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dari segala bidang. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar kita, apa sih yang tidak dibuat sama orang fisika? Semuanya berasal dari fisika. Mulai dari lampu, ini Thomas Alva Edison, kemudian lensa ini ada Fresnel, kemudian masih banyak lagi. Di studio ini hampir semua ya? Iya, hampir semua alat-alat yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah produk-produk dari hasil sintesa konsep-konsep fisika. Gitu Mas Firman. Baik, menarik sekali. Ini penjelasan yang sejujurnya baru saya dapatkan kaitannya dengan fisika loh Bu Cas ya. Jadi ternyata logika, nalar, kemudian mencoba untuk diaplikasikan dan tentunya ini juga sebagai sarana komunikasi begitu ya Bu Cas ya, menerjemahkan sesuatu yang ada di alam. Berarti fisika itu ada di mana-mana ya pada dasarnya. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita ngelihat alat-alat itu, kadang-kadang kita nggak habis berpikir gimana sih bikinnya gitu kan. Jadi itu memang ketika kita belajar fisika di sekolah, kemudian kita paham itu adalah satu langkah untuk penciptaan. Gitu. Jadi ya penciptaan itu memang tidak mudah, tapi tidak akan bisa tercipta sesuatu kalau tidak dimulai dari pemahaman. Dari pemahaman. Begitu. Baik. Nah Bu Cas, kaitannya dengan fisika, sebelum kita ke pembahasan yang lebih detail lagi nanti, bahwa di negara-negara keren begitu ya, seperti halnya yang ada di Eropa dan sekitarnya begitu, mereka mempelajari fisika dan kemudian mengenal yang namanya Tuhan. Berangkat dari belajar fisika kemudian mulai tahu mulai tahu mengenai keimanan, faith begitu ya. Pernah menganalisis sejauh itu nggak Bu Cas? Kalau menganalisis konsep-konsep fisika secara jauh ini, saya benar-benar menemukan sebuah titik yang mengerucut gitu Mas Firman. Jadi kita belajar fisika itu adalah belajar tentang keteraturan gerakan benda-benda di alam semesta ini, dari ukuran mikro seperti atom, elektron bergerak mengelilingi atom, kemudian bumi bergerak mengelilingi matahari. Itu dalam konteks yang sangat berbeda, satu mikro, satu makro. Tapi memiliki keteraturan yang sama, dan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi setelah kita itu belajar fisika, yang saya rasakan itu ada sebuah yang menjadikan kita itu belajar fisika itu hasilnya bukan saja bertambah pengetahuan, tapi zadathum imana gitu. Jadi bertambah kekuatan iman di sini, melihat kejadian-kejadian alam yang sangat menurut subhanallah. Jadi keteraturan yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Gitu. Baik, kemudian Bu Cas, sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran fisika, kita sudah mulai masuk ke ranahnya Bu Cas sebagai akademisi begitu ya. Untuk pelajaran fisika ini sebenarnya mulai dikenal di Indonesia, begitu. Ini sejak kapan sih sebenarnya Bu Cas? Kalau mulai dikenal di Indonesia itu sebenarnya ya setelah penjajahan Belanda itu berakhir. Artinya kita memiliki sistem pendidikan secara mandiri dari pemerintah Republik Indonesia. Itu dari kurikulum pertama kali itu memang sudah ada, mulai dari jenjang SD itu ada mata pelajaran IPA. Cuma masih menyeluruh, Mas. Umum ya? Iya, masih umum. Jadi belum terpisah antara fisika, kimia dan biologi. Itu masih menyatu. Kemudian dilanjutkan dengan jenjang pertama, tingkat menengah pertama itu sudah ada fisika, cuma nanti ketika ujian masih menyatu lagi. Jadi di dalam kelas sudah disampaikan per mata pelajaran fisika ada, biologi ada, cuma nanti ketika ujian menyatu lagi. Nah, benar-benar dipisah itu ketika SMA. Ketika SMA itu
pelajaran fisika berdiri sendiri, biologi berdiri sendiri gitu. Jadi ketika berdasarkan taksonomi Bloom ya, ranah belajar fisika itu kan ya seperti dengan pembelajaran yang lain sih, mulai dari pengetahuan, pemahaman, kemudian bernalar, menganalisa, yang terakhir adalah sintesa. Itu benar-benar aplikasinya itu ketika di SMA. Oh gitu. Gitu, jadi bisa optimal begitu. Baik, lebih dalam lagi ketika nanti sudah masuk ke perguruan tinggi tentunya ya? Kalau perguruan tinggi itu lingkupnya lebih sempit lagi dan karena lebih sempit maka lebih mendalam gitu. Baik, Iya. Bu Cas sendiri alumni dari mana Bu untuk fisikanya? Saya untuk sarjana itu dari IKIP Yogyakarta IKIP dulu ya, Yogyakarta. yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta UNY. Sekitar tahun 99 Mas Firman. Baik. Ya, kemudian tahun 2008 saya alhamdulillah dipercaya untuk melanjutkan studi lanjutan di Universitas Negeri Surakarta Ya, di baik. UNS Ya, 11 gitu. Maret. Iya, alhamdulillah saya ya bisa cepat lulus 2010, saya alhamdulillah Oke. bisa lulus. Baik, alhamdulillah. Kalau jenjang yang lebih tinggi lagi ada ya, Bu Cas ya, pasca apa namanya untuk S3 dan Iya ada. ini ya, ada iya. ya. Untuk S3 itu ya jenjangnya lebih mendalam lagi, biasanya skopnya lebih sempit lagi tetapi lebih mendalam lagi. Oke, gitu. kemudian bagaimana untuk saudara-saudara kita yang ingin belajar fisika ini, baik yang formal ataupun informal, itu kira-kira seperti apa sih dari pandangan Bu Cas? Kalau belajar fisika secara formal itu memang harus dituntut keseriusan ya Mas Firman. Jadi kalau kita ngomong masalah logika, bernalar itu sebenarnya sebuah keterampilan yang bisa dilatih gitu. Semua orang bisa ya Iya, sebenarnya? semua orang bisa, gitu. Tinggal mau apa nggak mau gitu. Itu secara informal, karena memang belajar fisika itu menurut saya salah satu keberhasilannya itu adalah ketercapaiannya angka-angka. Jadi ulangan fisika nilainya baik gitu. Ya. Itu salah satu. Indikatornya. Iya, indikatornya. Dan itu sebenarnya nggak semata-mata Mas Firman. Jadi kalau saya ngomong belajar fisika itu semua orang yang belajar fisika itu pasti berhasil. Karena belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi angka itu hanya salah satu kriteria keberhasilan. Masih banyak kriteria yang lain. Dan ketika belajar fisika itu paham benar, sekali lagi kepahaman itu adalah satu langkah untuk penciptaan. Begitu. Oke. Jadi kalau yang non formal, ini belajar fisika menurut saya ya, ini memang sesuatu yang rumit, dan andaikan tidak ada guru itu ya memang sangat kesulitan, sangat kesulitan. Jadi pelajaran fisika yang saya tahu di Indonesia itu hanya ada di yang formal aja. Yang formal aja, yang non formal aja. mungkin ada tapi belum sempat terpublish barangkali seperti itu barangkali ya. ya. Seperti homeschooling dan sebagainya itu kan belum familiar ya di masyarakat kita begitu. Iya, baik. Nah, kemudian untuk saudara-saudara kita yang ada di luar, termasuk saya sih sebenarnya, kalau fisika itu kami mengenalnya pendidikan fisika, ada juga yang fisika murni. Itu kira-kira perbedaannya di sisi mananya, Bu Cas? Kalau pendidikan fisika itu sepertiga dari mata kuliah yang ada. Jadi saya di Jogja itu memang jurusan saya itu pendidikan fisika. Jadi memang murni pendidikan fisika. FKIP fisika. Jadi sepertiga dari mata kuliah yang ada itu adalah mata kuliah seputar pendidikan. Jadi ya pendidikan psikologi, pendidikan perkembangan peserta didik dan sebagainya. Tetapi kalau di murni itu sama sekali tidak ada mata kuliah tentang pendidikan. Murni fisika. Jadi dari hari ke hari, dari semester awal sampai akhir, udah pokoknya fisika terus begitu. Gitu. Berarti untuk yang pendidikan fisika, ini prinsipnya dia selain belajar fisika tapi juga bisa mengajarkan. Iya. Begitu ya. Kalau jadi, murni tidak dituntut untuk bisa mengajarkan. Karena memang kalau di pendidikan fisika itu memang itu sebuah wadah untuk mencetak pendidik, gitu. Ya, skup yang lebih tepatnya adalah pendidik yang nanti mengajar mata pelajaran fisika. Tapi kalau yang di murni itu, ya dia orientasinya bukan ke pendidik, tapi ke keilmuan, yaitu penciptaan itu tadi. Jadi kemarin saya baru saja bertemu dengan alumni SMMTA juga yang di UNS, itu benar-benar dia itu bisa menciptakan. Saya bilangnya ya gimana kabarnya gitu. Dia komentarnya langsung gini, Bu, kalau boleh dikatakan, kalau boleh loh ini, seorang fisikawan itu kayak Tuhan gitu. Kamu jangan kelewatan gitu kan. Karena penciptaan tadi. Iya, karena dia bisa mencipta segala sesuatu yang dia inginkan. Yang nggak bisa
dilakukan oleh seorang fisikawan itu satu, bikin benda yang bernyawa ya Nah, kayak gitu. itu dia. Ya, jadi kalau bikin robotnya kayak manusia yang smooth gerakannya itu semua bisa dilakukan. Yang nggak bisa itu ngasih nyawa. Kayak gitu. Nah, itu dia. Iya. Baik, berarti untuk para pembelajar-pembelajar di bidang fisika ini sebenarnya dia akan ada kebanggaan tersendiri ketika menciptakan sesuatu gitu Bu ya. Iya, betul, Apalagi bermanfaat betul. buat umum. Iya, jadi memang orientasi ketika orang mencipta itu akan lebih bermakna ketika dia itu berpikir bagaimana apa yang dia ciptakan itu untuk kemaslahatan masyarakat. Oke. Gitu. Baik, ya tadi ya kaitannya dengan pendidikan fisika dengan fisika murni pun sekarang Bu Ca sebenarnya teman-teman di pendidikan maksud kami di fisika murni pun mereka juga pada pinter-pinter sih sebenarnya, pinter ngajar begitu ya. Iya. Mungkin mereka mendapatkan 1 atau 2 SKS kaitannya dengan micro teaching gitu Iya. aja mungkin sudah sebanding kali ya dengan Iya. pendidikan fisika. Gimana Iya. tanggapannya? Begini, kalau mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan fisika terutama itu sebenarnya kemampuan orang mendidik itu sebenarnya udah fitrah kok Mas Firman. Jadi kalau kita dapat mata kuliah itu hanya itu sebuah keharusan mata kuliah yang harus ditempuh. Jadi kalaupun nanti ada alumni dari murni kemudian dia dituntut untuk mengajar, saya yakin keterampilan mengajar itu bisa dipelajari kok. Jadi saya nggak masalah. Jadi salah satu teman saya yang di SMA MTA itu ada yang dari murni juga. Jadi dia juga belajar untuk belajar gitu. Iya. Dan belajar untuk mengajar. Oke. Gitu. Ya, Bu Ca, saya banyak sekali teman-teman yang di FKIP Fisika ataupun murni fisika. Dan mereka-mereka menyatakan bahwa untuk masuk di jurusan fisika ini saringannya sangat ketat sekali. Gitu. Saringannya ketat begitu dan lulusnya juga lama. Lulusnya juga lama begitu. Artinya mereka memang butuh analisis yang lebih tajam barangkali, kemudian sesuatu yang baru dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, meskipun yang lulus cepat 3,5 tahun juga banyak begitu, tapi mostly atau kebanyakan memang agak lama, mungkin karena idealisme juga kali ya. Itu cukup personal. Gimana nih kiat-kiat kira-kira untuk adik-adik kita yang ingin terjun ke fisika agar bisa diterima baik di murni ataupun di pendidikan gitu. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang benar-benar motivatif ya. Benar, jadi pertanyaan ini nanti akan menggugah motivasi yang ada di sini. Saya tidak nyombong Mas Firman ya. Ketika saya kuliah sarjana di UNS. Sarjana di UNS? Sarjana di UNI, iya. Pasca sarjana di UNS. Pasca sarjana di UNS. Jadi kalau tadi ada temannya Mas Firman yang mengatakan kuliah di fisika itu masuknya sulit. Enggak. Oh gitu ya? Enggak sulit. Jadi memang umumnya bilangnya begini, masuk fisika itu masuknya gampang, tapi lulusnya sulit. Oh gitu. Gitu. Ada versi kedua berarti. Iya. Okay. Jadi karena memang dari image orang fisika itu sulit, maka di sini passing grade-nya jadi rendah. Peminatnya sedikit. Dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Gitu, iya. Jadi yang saya rasakan memang begitu Mas Firman. Ketika saya masuk itu gampang, tapi begitu di dalam saya menemukan banyak kesulitan. Tapi ternyata alhamdulillah meskipun saya nggak pintar, tapi saya bisa lulus paling cepat Mas Firman. Paling cepat ya, waktu itu ya, jadi sekitar 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Okay. Jadi saya wisuda itu sekitar semester 9. Gitu. Dan ini saya nggak menyangka sama sekali, bahkan kok bisa ya wong saya itu nggak pintar kok gitu. Jadi sesungguhnya ada trik. Ada trik biar gimana kita itu bisa cepat lulus. Rata-rata mereka yang mahasiswa semester tua, kemudian lulusnya kok tertunda-tunda, itu pasti masalah tugas akhir. Oke. Gitu. Ini setiap yang saya jumpai rata-rata seperti itu, terutama yang pria. Kalau yang perempuan biasanya ada masalah nikah dan sebagainya lah gitu. Tapi faktor X. Iya. Kalau yang saya jumpai itu tugas akhir, mereka mengatakan wah nyari dosen susah. Benar nyari dosen susah. Tapi gini, saya punya trik. Mungkin bisa dipakai untuk teman-teman yang lain yang sedang sekarang kuliah. Jadi di meja kuliah jurusan apapun itu mesti ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Jadi sebuah metode gimana kita nanti menyelesaikan tugas akhir melalui eksperimen-eksperimen. Lah, tugas-tugas yang diberikan ini biasanya ada di sekitar semester
4, 5 kayak gitu. Nah, saya berpikir ketika saya mengerjakan tugas akan lebih efektif kalau tugas saya ini tidak berhenti menjadi tugas saja, tapi bagaimana tugas saya ini nanti berlanjut sampai ke tugas akhir. Sustainable. Iya, jadi pakai asas manfaat. Jadi nanti ketika kita bikin tugas akhir, kita tidak mulai dari nol lagi. Gitu. Dan ini alhamdulillah saya terapkan ketika saya di Jogja. Ya begitu, ketika saya di UNS, alhamdulillah bisa lulus. Sebenarnya terlalu cepat katanya. Kata Pak Widya itu gini, terlalu cepat gitu. Jadi saya lulusnya 1 tahun 3 bulan. Tapi karena dianggap terlalu cepat, kemudian dijadikan 1,5 tahun atau 3 semester begitu. Jadi tipsnya sama. Ketika saya semester 1 langsung diberi mata kuliah itu tadi metodologi penelitian. Saya mengerjakan tugas, kemudian pakai asas manfaat. Gimana tugas ini nanti bisa to be continue langsung ke tugas akhir gitu. Jadi saya waktu itu bikin tesisnya simple, 3 bulan selesai Mas. Baik. Iya. Karena tinggal melanjutkan begitu. Baik. Ya. Nah, Bu Cas, kita menuju ke yang paling inti sebenarnya di pembahasan kali ini untuk adik-adik yang di ranah SMA. Mereka mendapatkan porsi apa saja sih untuk pelajaran fisika ini, baik untuk kelas 10, 11 ataupun kelas 12 begitu? Iya, kalau porsi yang mereka dapatkan itu yang pertama tentang kinematika, dinamika, kemudian elektronika, optika, yang terakhir magnetika. Iya, magnetika. Jadi kalau saya ambil secara garis besar itu yang pertama dinamika, listrik magnet, dan fisika modern. Gitu aja. Jadi hanya 3 topik ini nanti yang diterima oleh siswa SMA. Jadi kalau secara garis besar gitu, anak-anak IPA itu yang mendapatkan semua materi yang ada di kurikulum yang sudah ditetapkan itu semua tanpa dikurangi. Maksudnya gini, untuk mempersiapkan siswa ke jenjang kelulusan SMA itu kan UN ya, Mas Firman. Jadi untuk UN itu ada beberapa materi-materi itu yang tidak dikeluarkan di UN. Nah itu tergantung kebijakan dari guru masing-masing sih Mas Firman ya. Jadi materi yang tidak nanti keluar di UN ada yang tidak disampaikan gitu. Tapi kalau saya memang saya punya trik ini. Untuk materi UN kita kita materi yang non UN kita nggak usah sampaikan dulu. Lah nanti ketika pasca UN, ketika kita mempersiapkan untuk SBM seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, baru nanti kita ajarkan di sana secara mendalam. Begitu. Jadi memang kalau kita mengajarkan semua Mas Firman itu over ya mungkin jadi mereka ya. Kita materinya banyak sekali, sementara jamnya dikurangi, gitu menjadi dilema banget buat kita. Gitu. Kalau selama sepekan adik-adik kita mendapatkan berapa jam untuk pelajaran fisika, Bu Cas? Ini yang saya katakan tadi sebenarnya nggak imbang antara jumlah materi dengan jam pelajarannya. Jadi kelas 1 itu hanya diberi alokasi waktu 3 jam, Mas. 3 jam? Iya, 3 jam. Dan untuk kelas 2 4 jam, untuk kelas 3-nya 4 jam juga. Jadi karena cuma seperti itu, maka ada kebijakan dari sekolahan ketika kita mengajar di kelas 3 itu diberi jam tambahan 2 begitu Mas. Gitu. Dan per jamnya kalau ranah SMA itu 45 menit. Iya, betul. Bu Cas ya. 45 Baik. menit. 45 menit. Berarti 3 jam saja. Itu saya pikir singkat banget ya. Iya, betul. 3 jam. Ya, dengan materi sebanyak itu sebenarnya muskil banget gitu bisa selesai. Jadi akhirnya target belajar fisika kita itu nggak kesampaian. Jadi kalau yang ada di pikiran saya mengajar itu punya target, kita mengajar itu tidak hanya mencari nilai yang bagus gitu. Tapi target yang pertama itu adalah pemahaman. Setelah pemahaman tadi ada analisa, terakhir adalah sintesa atau mencipta. Jadi dengan alokasi waktu yang sempit itu, anak-anak untuk memahami itu kan juga sesuatu yang butuh perjuangan gitu. Jadi memang dengan alokasi waktu yang sempit, materi yang banyak, kadang-kadang kita itu berpikirnya kemudian ambil jalan pintas. Udah deh kita yang penting materinya selesai gitu. Padahal nggak hanya seperti itu gitu. Jadi belajar fisika itu nggak akan ada artinya kalau kita nggak paham. Isinya nanti bosan tok gitu. Apa ini rumus? Apa ini? Jadi
kalau boleh saya katakan rumus itu hanya jalan pintas untuk Jalan menyelesaikan pintas. soal-soal Baik. fisika. Apalagi kalau nanti sudah di titik menemukan atau menciptakan, itu pasti ada muncul kebanggaan dan lagi gitu ya Iya, biasanya. jadi Ya. makin di sini itu ada motivasi untuk mencipta lagi gitu. Ya, baik. Nah, Bu Cas, kalau yang dipelajari adik-adik kita, terutama di ranah SMA, ini silabusnya ini didapatkan di awal tentunya ya semuanya. Kemudian mereka ada buku pedoman, dan ini apakah berdasarkan MGMP atau murni dari SMA saja, Bu Cas? Kalau silabus memang kita sudah dapat patokan ya dari dinas, jadi dari apa Kemendikbud gitu. Kemendikbud itu sudah memberi patokan silabus. Cuma dari SMA memang melakukan pengembangan silabus disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Jadi kalau di mana SMA MTA itu sebenarnya untuk mata pelajaran fisika untuk mengembangkan silabus sebenarnya ya dituntut, tapi saya tidak melakukan pengembangan, Mas Firman. Kenapa? Karena itu tadi nggak dikembangkan aja kita udah repot lah kalau dikembangkan. Jadi ya untuk silabus kita tidak melakukan pengembangan, kita pakai yang di tanda tangani sama Kemendikbud itu aja. Itu pun kalau sudah terlaksana dengan baik, waktunya sudah sangat mepet dan sudah bagus banget gitu ya, Bu Cas ya. Dan alhamdulillah di beberapa waktu lalu anak didik Bu Cas juga sampai ranah nasional ya, mudah-mudahan nanti ranah internasional, dan paling baru juga kemarin mendapatkan juara 1 di UNS. Nanti dibahas lagi nanti. Sebelum ke sana dengan jam yang sangat mepet, 3 jam per pekan begitu ya, mudah-mudahan ini didengar oleh siapapun begitu ya. Ternyata kurang ini pelajaran fisika yang hanya 3 jam. Ini respon dari adik-adik kita, terutama apalagi yang suka dengan fisika, gimana Bu Cas selama ini? Jadi memang untuk berhasil belajar fisika itu modal utama yang pertama itu adalah rasa suka di sini, dulu, cinta dulu. Jadi power of love gitu. Kalau di sini sudah ada love, jadi kecintaan itu akan dengan segala cara gimana nundukkan fisika. Jadi sebenarnya kita itu kontribusinya sedikit kok, Mas Firman. Kontribusi ke anak-anak yang tadi menang itu loh. Gitu ya. Jadi kalau secara umum memang gimana ya, hasil itu sebagian besar yang dicapai oleh anak didik kita itu masih jauh dari yang kita harapkan. Taruhlah kita mempunyai KKM apa kriteria ketuntasan materi gitu ya. Itu KKM itu 75. Itu mungkin ketika ulangan itu yang nggak remedi itu nggak ada separuh. Padahal menurut saya sukses itu kalau yang nggak remedi itu lebih dari separuh. Itu sukses. Tapi ternyata yang lulus nggak ada separuh, berarti yang remedi lebih dari separuh, gitu. Jadi ya apa ya, itu tantangan buat kita sih, Mas Firman ya. Bagaimana kita seorang pendidik, apalagi ini saya sebagai guru fisika itu, bagaimana sebelum anak-anak belajar fisika itu mereka itu ngerti dulu, kamu belajar fisika ini ngopo toh? Buat jadi, apa? Pertama ketika saya mau ngajar materi baru itu bagaimana saya mempresentasikan ke mereka aplikasi dalam kehidupan sehari berupa teknologi-teknologi yang tepat guna maupun teknologi-teknologi yang mendatang mau diciptakan. Jadi sebuah wacana untuk menciptakan sebuah teknologi yang canggih gitu. Jadi biar anak-anak ngerti dulu. Kalau kamu paham ini, maka ini satu langkah untuk kamu nanti ke tahap penciptaan. Begitu. Baik. Ya terlalu muluk-muluk sih, Mas, tapi ya harus begitu. Harus betul. Kadang dengan adanya impian kita lebih terpacu untuk melakukan dan menuntaskan bahkan di luar ekspektasi. Gitu ya, Bu Cas. Nah, kita juga masih penasaran sih sebenarnya kira-kira peluang-peluang kerja apa yang bisa diraih ketika kita belajar fisika. Kemudian tips-tips agar belajar fisika juga lebih menyenangkan. Nanti akan kita bahas di sesi yang kedua masih bersama Bu Nur Hasanah SPD MPD. Pemirsa, pastikan Anda masih bergabung bersama kami untuk Dunia Pendidikan. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.